Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia dengan NIM C01171514. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan cara stabilisasi dan transportasi pada kecurigaan trauma medula spinalis. Selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Yang pertama itu ada Kendrick extrication device. Kemudian di sini ada cervical collar neck. Bisa mengukur terlebih dahulu panjang leher dan nanti akan disesuaikan dengan ukurannya yang akan digunakan. Kemudian di sini ada longboard spine, terdiri dari bagian tempat untuk menempatkan kepala dan kaki. Selanjutnya di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Dan di sini saya akan melakukan teknik lock roll. Nah, dalam melakukan teknik lock roll ini dibutuhkan minimal 4 orang untuk melakukan piskurit. Nah, orang yang pertama ini berdiri di sisi kanan pasien untuk memfiksasi dan memobilisasi kepala dan lehernya. Nah, untuk orang kedua berdiri di samping pasien untuk memfiksasi bahu dan pinggul pasien. Nah, penolong ketiga itu akan berdiri di samping penolong kedua untuk memfiksasi pinggul dan ekstremitas bawah dari pasien. Nah, untuk melakukan teknik lock roll ini, komando akan melakukan oleh penolong pertama yang berdiri di bagian kepala pasien. Sebelum memeringkan pasien ini, penolong pertama akan memberikan komando untuk memiringkan pasien secara bersama-sama agar menjaga posisi pasien ini tetap pada garis lurus kepala, leher, dan tulang belakang bagian bawah. 1, 2, 3. Nah, pada saat dilakukan lock roll ini, pemeriksa keempat ini akan melakukan pemeriksaan fisik secara cepat pada struktur tulang belakang dari penderita, dilakukan dari infeksi, palpasi. Pada inspeksi ini kita bisa melihat apakah ada deformitas pada tulang belakang. Pada palpasi kita memeriksa dari tulang cervical sampai ke tulang sakralnya, menilai apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ada nyeri tekan harus dikonfirmasi oleh pemeriksa pertama untuk melihat ekspresi wajah pasien, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, setelah ini pasien ini diposisikan kembali di posisi supine dengan komando pemeriksa pertama yang berada di posisi kepala penderita. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemasangan collar neck, yaitu diperlukan 2 penolong. 1 penolong itu berdiri di bagian kepala pasien untuk memfiksasi kepala dan leher, dan posisi 1 garis. Kasih lurus. Nah, posisi kepala tidak bisa diangkat. Kemudian pemasangan collar neck ini diselipkan yang di belakang leher pemeriksa. Penyangga dagu yang disesuaikan dengan dagu penderita setelah sesuai perekat diangkat untuk memfiksasi collar neck. Selanjutnya di sini saya akan melakukan teknik pemasangan long spine board. Ini sangat penting untuk menjaga keseganisan tulang belakang mulai dari cervical sampai ke sakral. Dalam pemasangan long board spine ini, pasien ini akan melakukan prosedur lock roll. Yang membedakannya itu adalah pada prosedur ini tidak perlu dimiringkan maksimal, cukup dimiringkan seperlunya untuk masukkan long board spine ini ke bagian punggung penderita. Nah, komando ini tetap oleh pemeriksa yang berada di atas kepala pasien sambil bilang 1, 2, 3. Nah, setelah ini saya akan masukkan long spine board ini ke belakang pasien. 1, 2, 3. Kemudian saya akan geser pasien
1, 2, 3. Nah, setelah ini saya akan pemasangan longboard spine ini ke kepala harus difiksasi dengan penggunaan head mobilizer ini. Pemeriksa pertama sedikit mengangkat posisi kepalanya pasien. Nah, sambil mempertahankan imobilisasi kepala penyangga di samping kiri dan kanan. Nah, kemudian kepala dimobilisasi dengan menggunakan strap. Pada head imobilisator. Nah, kemudian badan pasien ini difiksasi ke longboard spine dengan menggunakan strap di punggung, di pinggang dan di lutut. Pemasangan strap pasien pada longboard spine ini harus diketatkan agar pasien ini tidak goyang saat dilakukan transportasi. Setelah melakukan cara stabilisasi dan transportasi, saya akan mencuci tangan kembali. Oke, baik, demikianlah video cara melakukan stabilisasi dan transportasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.